Teman-teman pernah nggak merasa saat melihat sosial media, nggak ada pesan, nggak ada komentar, nggak ada pengikut baru, ada perasaan mengasihani diri, melihat kehidupan orang lain yang sangat bahagia dan sudah berhasil. Kita tidak membenci mereka, hanya saja kita hanya membenci diri kita sendiri, karena tidak memiliki kemampuan untuk menemukan jalan keluar. Pernahkah teman-teman berpikir begitu? Atau kita hanya merasa labirin ini hanya untuk kita? Halo semuanya, selamat datang di Ruang Review Buku bersama Nurul. Buku yang mau aku bahas kali ini adalah novel dengan judul The Midnight Library, Perpustakaan Tengah Malam. Penulisnya adalah Matt Haig, termasuk dalam kategori Goodreads Choice Award 2020 Best Fiction. Novel ini adalah novel fiksi yang syarat akan penyembuhan dan pemahaman makna hidup yang sesungguhnya. Kenapa aku beli buku ini? Alasannya adalah saat itu aku lagi bertanya-tanya aja kan, kok rasanya di dunia ini yang merasakan kegagalan aku aja ya? Aku melihat orang-orang di sekitarku, aku lihat di sosial media, itu semua orang berbahagia dengan pencapaian mereka masing-masing. Mereka berjuang namun akhirnya sukses juga. Tapi kenapa di cerita hidupku agak lain ya? Semua hal sudah aku coba, tapi hasilnya masih sama aja. Aku bertanya ke sana kemari, sebenarnya penempaan hidup untukku ini masih terus berlanjut. Belum ada titik terang seperti yang aku mau. Akhirnya aku memutuskan untuk membaca beberapa buku tentang kegagalan. Di momen itu akhirnya aku mendapatkan sebuah pencerahan dan mencoba berdamai dengan apa yang terjadi padaku. Saat itu aku membaca sebuah buku yang berjudul Sampai Kapan Akan Meratapi Kegagalan. Memang sakit tapi mari kita hadapi bersama. Ditulis oleh Kiki Widianti. Dari buku tersebut, Kiki menyarankan untuk membaca novel yang berjudul The Midnight Library. Novel fiksi yang syarat akan makna dan mungkin relate dengan kejadian sebenarnya kebanyakan orang saat ini. Buku ini menceritakan seorang gadis yang bernama Nora Sid. Gadis yang masa mudanya memiliki banyak keinginan dan kepandaian. Memiliki banyak cita-cita untuk menjadi ini dan itu sesuai yang dia bayangkan. Namun karena keputusan-keputusan yang diambilnya, maka takdir berkata lain. Semua usaha yang sudah dia lakukan di saat umur 20-an tidak menjadikan dia apa-apa di umur 35 tahun. Dia merasa frustasi karena sesungguhnya dia itu bisa, namun hanya kegagalan yang ia rasakan. Saking frustasinya, dia merasa bahwa hidupnya itu tidak ada artinya. Dia merasa diciptakan hanya untuk menambah-nambahkan kesusahan saja. Tidak punya teman, tidak ada yang mencarinya, kehidupannya itu murung setiap hari. Dan akhirnya ia memutuskan ingin mengakhiri hidupnya. Namun di saat ingin mengakhiri hidup, tiba-tiba Nora masuk ke dalam perpustakaan tengah malam. Di mana perpustakaan itu menyediakan banyak buku. Setiap buku adalah chapter kehidupan yang ingin Nora jalani. Ia memiliki kesempatan untuk mengambil setiap buku dan masuk ke dalam kehidupan buku tersebut. Dan merasakan bagaimana menjadi seseorang yang ia impi-impikan. Setelah mengambil semua buku dari perpustakaan tengah malam tersebut, akhirnya Nora sadar bahwa sesungguhnya semua yang ia lihat tampak bahagia memiliki konsekuensinya masing-masing. Tidak ada hal yang indah tanpa pengorbanan. Yang terpenting dalam hidup ini adalah kita harus tetap mau belajar dan berusaha karena semua kesuksesan yang diperoleh memiliki resikonya masing-masing. Saat kita sudah berani mengambil suatu keputusan dan ternyata di tengah jalan keputusan itu tidak seindah yang kita bayangkan, kita hanya perlu mencari cara lain yang menyenangkan, bukan malah murung dan mengutuk diri. Ada salah satu kutipan favoritku dari novel ini tentang bagaimana kita menghadapi keputusan hidup yang mungkin ternyata tidak berpihak pada kesuksesan kita. Yaitu, kita adalah pohon busuk yang sama. Aku ingin menjadi banyak hal dalam hidupku, tapi kalau kehidupanmu busuk, itu akan tetap busuk, tak peduli apapun yang kau lakukan. Kelembapan membusukkan semua yang berguna. Pelajarannya adalah jangan jadi manusia busuk, yaitu misalnya murung, putus asa, sedih dan mengutuk diri.
Saat kita menyimpan semua energi negatif dalam hidup kita, apapun yang akan kita lakukan, maka akan menghasilkan hal negatif juga. Jadi buang jauh-jauh perasaan buruk dan mengutuk dirimu. Untuk alur ceritanya, novel ini memiliki alur cerita maju mundur. Karena setiap babnya, penulis itu menceritakan kehidupan masa depan yang ingin Nora jalani. Dan di sisi lain, penulis juga mereview kembali kehidupan Nora di masa lalu. Hal yang paling membuat aku nggak expect di novel ini adalah awal ceritanya itu kan suram. Namun akhirnya Nora banyak mendapatkan pelajaran hidup dan mencoba tetap menghargai hidup apapun yang terjadi. Karena jalan satu-satunya untuk tetap belajar adalah dengan hidup dan menghargai hidup. Nah, menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku sih gitu ya. Kelebihan dari buku ini adalah kisah dalam novel ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan sebagiannya mungkin aku juga merasakan. Sehingga kita tidak merasa jauh dan bahkan saat membaca itu kita merasa tenggelam di dalam kehidupan Nora itu sendiri. Kekurangan dari novel ini adalah ya seperti yang tadi, awalnya itu penuh dengan kata-kata pengutukan diri. Dan identik dengan kata-kata yang keluar dari seseorang yang sedang depresi. Jadi agak kaget saat membacanya di awal. Pelajaran yang aku ambil dari novel ini adalah bagaimana kita menghargai hidup dan tetap riang dan tetap berkata positif terhadap diri sendiri. Ternyata kegagalan itu tidak hanya aku yang rasakan. Kegagalan itu juga dirasakan banyak orang. Namun bagaimana cara orang tersebut menanggapinya tuh yang berbeda-beda. Ada yang positif, maka akan menjadi karya. Ada yang negatif, maka hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, pilihan semua ada di tangan kita. Hidup hanya sekali. Jangan menjadi pohon yang busuk. Buku ini sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman yang merasa hidupnya hanya seputar mencoba dan gagal. Karena terkadang saat kita sedang berada di titik terendah, kita itu nggak butuh nasihat kan? Bener nggak? Kalau misalnya teman-teman yang pernah berada di posisi itu, coba komen. Yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah belajar dari pengalaman orang lain. Bahwasanya kita tuh nggak sendiri. Dengan membaca buku, itu adalah salah satu cara untuk sembuh dari keterpurukan. Sekian dulu review novel kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye!